Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Pak Audi, kita lanjutkan kembali dari perbankan Big Cap, Pak Audi. BBRI, Pak. Ya, Ada beberapa penanya dari WhatsApp interaktif kami. Yang pertama, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. BBRI beli di harga 4190. Dan BBRI juga ditanyakan oleh Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, analisis BBRI sampai dengan akhir tahun. Sudah punya harga di 4.097. Sementara penutupan sesi kedua 4.070, di bawah harga masing-masing ambil posisi ini, Pak Audi. oke. Untuk BBRI memang secara tren jangka menengahnya dalam posisi yang cukup lemah, yang artinya memang ada ada aksi jual yang cukup lumayan sejak bulan November. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk saat ini, sebenarnya posisi BRI sudah mulai melandai, artinya dan saat ini juga sudah mulai masuk di area jenuh jual. Jadi saya pikir potensi dia saat ini sudah mulai tertahan, saya pikir sudah mulai terbuka. Jadi untuk saat ini masih boleh hold dulu. Dengan level yang perlu diperhatikan adalah di level 4.080 untuk level supportnya. Jadi selama di atas 4.070 atau selama di atas 4.080 saat ini saya pikir masih cukup boleh untuk di hold, atau batas terakhirnya adalah di level 4.050. Jadi ini masih cukup boleh kita coba buka peluangnya sampai dengan pekan depan dengan level targetnya jika memang terjadi penguatan atau pullback. Itu adalah untuk level resistennya, target pertama adalah di 4.220 dan next jika berhasil naik lagi adalah ke 4.290. Jadi memang cukup bertingkat untuk level targetnya. Baik, kita ke Malang. Ada Bapak Nawan, terima kasih sudah bergabung bersama kami menanyakan saham Depo. Sudah ambil posisi di 580. Nyangkut sepertinya penutupan hari ini 486 ini. Analisis Anda untuk Depo? Ya, untuk Depo ini memang sebenarnya kan masih cukup baru juga untuk IPO-nya. Jadi saya pikir untuk posisi saat ini mungkin secara teknikalnya masih belum terlihat cukup banyak datanya. Tetapi yang perlu diperhatikan untuk saat ini adalah selama dia masih di atasnya level 480, saya pikir masih coba boleh untuk di hold dulu. Kita pastikan dulu atau setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Selama dia di atas 480, saya pikir masih boleh di hold dulu dengan level target jika terjadi rebound itu adalah di level 545. Baik, selanjutnya ada Sari dari Tasikmalaya, Pak Audi menanyakan saham Wika sampai dengan Januari, tapi tidak dijelaskan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum. Potensi Wika sampai dengan Januari tahun depan. Nah, oke. Untuk Wika secara tren jangka menengah sebenarnya masih dalam posisi yang lemah, artinya masih downtrend. Tetapi mungkin untuk sampai dengan Januari itu mungkin level yang perlu diperhatikan untuk saat ini adalah di level 1030 untuk level supportnya. Jadi selama Wika masih di atas 1030, untuk terjadi rebound dalam jangka pendek saya pikir terbuka sekali peluangnya dengan level resistennya itu adalah di level 1220 untuk level target dari Wika. Baik, dari Tasikmalaya kita ke Banda Aceh, ada Raizan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. MTDL, Metro Data Elektronik TBK, sudah ambil posisi di 3770 ini. Penutupan hari ini di 3660. Tampaknya juga nyangkut nih Pak, di 3770. Apakah masih direkomendasikan hold atau di sell ini Pak Audi? Untuk MTDL Ya. Pak. Oke, untuk saham teknologi salah satunya MTDL ini adalah salah satu saham yang multi bagger di tahun ini. Jadi selain digital bank, memang saham-saham teknologi ini yang menjadi multi bagger, artinya naiknya di atas 100%. Untuk saat ini posisi yang MTDL sebenarnya masih posisi yang boleh coba untuk diperhatikan, tetapi dalam arti di sini sudah mulai harus waspada. Ya, ini adalah level support yang perlu dicatat itu adalah di level 3.500. Jadi kalau nanti MTDL dia turun ke bawah 3.500, saya pikir akan terjadi aksi taking profit yang cukup lumayan karena kenaikan yang sudah cukup signifikan di sepanjang tahun ini. Jadi saya pikir itu adalah level yang perlu diperhatikan. Tetapi jika tidak turun ke bawahnya 3.500, potensial upside untuk MTDL adalah sampai dengan ke level 3.930. Jadi memang masih cukup lumayan. Baik, ada Raizan di Banda Aceh level support 3.500 yang bisa diperhatikan. Karena hari ini juga sempat menyentuh level tertingginya di 3.700, tidak jauh berbeda dengan level entry dari Raizan yang ada di Banda Aceh. Kita ke Blitar ini, ada Bapak Susilo untuk BJTM, lebih ke arah jangka menengah ini, Pak Audi. Ya, oke. Untuk BJTM sebenarnya secara tren jangka yang menengah ini dia masih dalam tren yang cukup sideways. Jadi artinya memang masih belum terlalu ada konfirmasi apakah dia
dia melanjutkan penguatan atau dia akan terjadi penurunan. Tetapi mungkin yang perlu diperhatikan untuk saat ini sampai dengan jangka pendeknya itu adalah di level 730. Tetapi kalau untuk jangka yang agak lebih panjang, level supportnya adalah di 700. Jadi memang ini kita tinggal sesuaikan aja. Kalau posisinya untuk jangka yang lebih panjang, saya pikir selama masih di atas 700 untuk BJTM masih cukup menarik dengan level targetnya untuk jangka yang lebih panjang itu kembali terbuka sampai dengan di level 815. Baik, ada Putra di Bekasi, Pak Audi mau tanya untuk Adi. Saya sudah ambil posisi di 885. Proyeksi ke depannya seperti apa untuk Adi? Oke, ya kalau untuk Adi sebenarnya sama dengan posisi seperti Wika juga, posisinya masih dalam tren yang melemah setelah kenaikan dari bulan Juli sampai dengan November. Jadi memang ini adalah aksi dari taking profit kenaikan tersebut. Untuk saat ini mungkin level yang perlu diwaspadai atau diperhatikan dari Adi itu adalah di level 850. Jadi selama dia masih di atas 850, saya pikir ini masih oke. Ya, tetapi jika terjadi penguatan di atas 850, saya pikir peluang untuk kembali naik itu adalah sampai dengan di level 985. Jadi masih cukup lumayan terbuka. Oke, Pak Putra di Bekasi untuk Adi, dan perbincangan tadi Pak Audi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Success Closing untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Audi. Terima kasih. Terima kasih.